Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Kali ini saya akan merangkum alur sebuah film spesial buat kalian yang berjudul Sniper Assassin N. Rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Cary Andrews, dan dibintangi oleh Chad Michael Collins sebagai Brandon Beckett, Sayako Akimoto sebagai Lady Death atau Yuki Mifune, Tom Berenger sebagai Thomas Beckett, Ryan Robin sebagai Agen Zero Rosenberg, Lois-Lynn Munro sebagai Agen John Franklin, Emily Tennant sebagai Agen Clover, dan masih banyak bintang-bintang top lainnya. Film diawali dengan kerlap-kerlip lampu di Costa Verde, Amerika Tengah. Sementara itu, sebuah ruangan tampak sniper tengah mengamati beberapa pejabat publik yang akan menandatangani kesepakatan. Satu di antaranya terdapat Bruno Diaz yang akan menyampaikan pidatonya. Sniper kemudian menembaknya tepat di bagian dadanya. Di tempat lain, tepatnya Langley, Virginia, Agen John Franklin menerima laporan barang bukti dari Clover dan mengidentifikasi terduga pelaku penembakan Bruno Diaz yang bernama Brandon Beckett. Kemudian, Franklin memerintahkan untuk menangkap Beckett dan tiba-tiba pintu didobrak dan Beckett ditangkap. Kemudian ia dibawa dan diinterogasi oleh polisi. Setelah diinterogasi, Beckett dibawa ke suatu tempat. Ternyata ada yang menginginkan kematian Beckett. Ia menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menembak Beckett dan rombongannya. Di tempat lain, Rosenberg mendatangi kantor Franklin untuk mencari beberapa informasi. Analisis mengerucut ke Donald South, CEO Novasil Pharmaceutical. Donald South, CEO of Novasil Pharmaceutical. Sementara di dalam perjalanannya, rombongan yang membawa Beckett dihadang dan ditembaki. Beckett berhasil menembak mati keduanya sekaligus. Sniper juga menembak Beckett, akan tetapi meleset, dan Brandon Beckett berhasil meninggalkan lokasi. Di tempat lain, tepatnya di San Francisco, Rosenberg mendatangi Donald, yang saat itu bersama wanita bukan istrinya. Rosenberg mencari informasi seputar penembakan Bruno Diaz. Kemudian, Rosenberg menghubungi Clover untuk memeriksa terkait merger Vicus Novasil, yang hasilnya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Pelanggarannya adalah seorang akuntan yang bernama Josh Strayhorn bertindak di luar kewenangannya. Kemudian Rosenberg ke kantor Vicus Novasil. Di sana Rosenberg bertemu dengan Drake Punick dan mencoba mencari tahu tentang Josh Strayhorn. Di kantor, Peterson melaporkan kepada Franklin terkait penyerangan rombongan Beckett dan kawan-kawan. Tak lama, Clover melaporkan keberadaan mobil yang ditumpangi Beckett, yakni di kota Aberdeen, Washington. Sementara itu, di tempat parkir, tapak Brandon Beckett akan mengambil mobil yang bukan miliknya, akan tetapi kepergok oleh petugas keamanan. Brandon Beckett berhasil melumpuhkan tanpa membunuh. Kemudian, Brandon Beckett meminta kepada Samsul untuk mengantarnya keluar dari tempat parkir. Di tengah jalan, Brandon Beckett meminta Samsul untuk turun dari mobilnya. Beckett pun pergi membawa mobil milik Samsul. Kabar ini pun disampaikan Peterson ke Franklin.
He was taken from a parking lot in Aberdeen, where Beckett was last seen. Di tempat lain, Rosenberg mendatangi rumah sakit di mana pembunuh bayaran Rusia baru menjalani operasi. Rosenberg meminta dokter untuk membangunkannya dan kemudian menginterogasi pria tersebut. I don't know! He never told me his name! We only talked on the phone! Please, scrambled voice! I couldn't hear because of his helicopter! Rosenberg berhasil mendapatkan keterangan salah satu tempat dari pria tersebut. Kemudian agen Franklin dan tim memeriksa rumah Beckett dan menemukan titik lokasi dari Thomas Beckett. Agen Rosenberg juga tampak di sana. Rosenberg menemukan foto semasa Beckett bertugas di militer. Setelah diperiksa, ada satu nama, yaitu McConnell, atau kita mengenalnya Drake Punix. Akan tetapi dalam database ternyata ia gugur saat menjalankan tugas 5 tahun lalu. Sementara di Picus Industri, Rosenberg sedang menginterogasi Josh Strayhorn, dan akhirnya Rosenberg menemukan satu nama yang terlibat pembunuhan Bruno Diaz, yaitu Drake Punix. Brandon Beckett kemudian tiba di suatu tempat, tepatnya di Montana Utara. Ia menemui ayahnya yang bernama Thomas Beckett dan menceritakan semua apa yang sedang terjadi pada dirinya. Di pagi hari, Beckett membantu sang ayah membelah kayu dengan kapak. Sistem keamanan Thomas Beckett mendeteksi beberapa tamu tak diundang. Kemudian, Thomas meminta Brandon meninggalkan rumah lewat terowongan rahasia. You follow this tunnel, it'll take you outside of the perimeter. Rosenberg segera menghubungi Franklin, menyampaikan bahwa Beckett tidak terlibat dalam pembunuhan Bruno Diaz. Come on out. Hands up. Segera saja Franklin memerintahkan pasukannya untuk mundur. Stand down. Akan tetapi beberapa pasukan tertembak oleh sniper. Franklin mengira bahwa yang melakukannya adalah Thomas dan Brandon Beckett. Dirasa kalah jumlah dan posisi, akhirnya sniper tersebut pergi. Brandon dan ayahnya berencana menangkap sniper hidup-hidup. Sniper akan membidik Beckett. Akan tetapi ayahnya menembak senjata sniper tersebut sehingga senjatanya tidak dapat dipergunakan lagi. Brandon Beckett kemudian berduel dengan sniper yang tak lain adalah Lady Death. Di saat Brandon Beckett terdesak, Thomas Beckett, ayahnya, berhasil membuat Lady Death tak berkutik. Easy. Put your weapon on the ground. Rosenberg kemudian memeriksa rumah Drake Punix. Di sini ia menemukan paspor palsu atas nama Brandon Beckett. Kemudian, Rosenberg juga menemukan karcis dari taksi air. Akhirnya ia memiliki petunjuk baru tentang keberadaan Drake Punix, yaitu di Danbury, California. Kemudian Rosenberg mendatangi rental taksi air. Menurut Saipul, sang pemilik taksi air, ada beberapa pulau tujuan dengan jam keberangkatan berbeda. Rosenberg teringat kata-kata dari pembunuh bayaran yang tertangkap, bahwa ia diperintah oleh seseorang yang tidak dikenal dengan background suara helikopter. Lalu Saipul segera mengantar ke pulau tujuan Rosenberg. Akhirnya Rosenberg menemukan rumah Drake Punix. Ia melakukan pengintipan dan pengintaian, dan akhirnya masuk ke dalam rumah. Akan tetapi Drake Punix mengetahui kedatangan Rosenberg, dan mereka pun berkelahi.
Singkat kata, Rosenberg tertangkap. Brandon Beckett kemudian menghubungi kantor CIA, memberitahukan bahwa ia dan ayahnya telah menangkap Lady Death, wanita yang telah membunuh beberapa pasukan CIA. Kemudian pasukan CIA datang menjemput mereka bertiga. Tak lama mereka sampai di kantor CIA. Kemudian Franklin melepas borgol Beckett. Agent Franklin, the team's ready to move her. Good, let's go. Lady Death akan dipindahkan ke sel khusus. Akan tetapi, Brandon Beckett mengusulkan kepada Franklin untuk memanfaatkan Lady Death untuk menangkap Drake Punix. Tentu saja, Franklin setuju. This will work. This better work. Lady Death kemudian menghubungi Drake Punix, memberitahukan bahwa ia telah menangkap Brandon Beckett dalam keadaan hidup dan akan menyerahkannya kepadanya. Kemudian Drake Punix memberikan alamat kepada Lady Death. Beckett. I'll send you the address. Kemudian tim dibentuk. Thomas Beckett menawarkan ia yang menjadi snipernya. Akan tetapi Franklin menolak karena faktor usia Thomas. Thomas menentang keputusan Franklin, hingga akhirnya Franklin setuju. Lalu, semuanya berangkat. Rosenberg diinterogasi oleh Daniel Shaw dan Drake Punix. Pada saat Drake Punix akan menghajar Rosenberg, tiba-tiba bel berbunyi. Lady Death dan Brandon Beckett sampai di depan rumah. Drake Punix meminta mereka masuk. Akan tetapi, Drake Punix melihat kejanggalan karena ia tidak pernah bercerita kepada siapapun kalau mereka berdua dulunya adalah satu pasukan. Get inside now. Drake Punix menyadari kedatangan beberapa pasukan. Ia sadar sedang dijebak. Drake Punix menembak Lady Death. Lalu Brandon dan Punix bertarung. Hingga akhirnya Brandon disandera. Punix meminta $10 juta dan sebuah helikopter untuk melarikan diri. Beberapa kali Franklin meminta Thomas untuk menembak. Akan tetapi, Thomas Beckett tidak memiliki kesempatan. Banyak kendala yang dihadapi oleh Thomas. Angin terlalu kencang dan juga penglihatan yang mulai kabur. Kemudian Brandon mengucap kata, Body. Vide. Tache. kata yang pernah diucapkan Thomas Beckett saat aktif di militer. Howdy, vide, tache. Whispering it out. Drake Punix bertanya kepada Brandon. Ia berbicara kepada siapa? Dan Brandon menjawab kalau ia sedang berbicara dengan ayahnya. Bersamaan dengan itu, Thomas menarik pelatuk senapannya. Dan hasilnya, sebuah peluru tepat mengenai kepala Drake Punix. Kemudian Daniel Shaw tertangkap oleh Lady Death dan film pun berakhir. Sekian dari saya, semoga kalian semua terhibur dengan rangkuman film yang saya bawakan. Berjumpa kembali dengan rangkuman film selanjutnya.